Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup Bakri, grup Barito, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama, Bumi yang ditutup di harga 113,0,89% naik dan asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Bumi malah distribusi, tapi retail yang distribusi ini kakak CC ya, CPDX. Langsung saja ke teknikannya, Bumi ya kalau dibilang jebol support 115 ya jebol, tapi 2 tick aja ya. Dan gimana untuk Bumi minggu depan? Kalau berita yang muncul itu Bumi Resources kembali tunggu restu OJK hapus defisit. Nah, sedangkan Bumi itu sudah ada info terbaru juga sudah direstui OJK. Entah nih yang mana restunya, hapus defisit atau restu koalisinya. Tapi mungkin ini berita terbaru ya. Oh, kembali harus menunggu pernyataan efektif pelaksanaan koalisi reorganisasi dari otoritas jasa keuangan. Mungkin Senin nanti kita lihat. Tapi kalau dia Senin tembus 115 itu menarik. Kita lihat ya. Tapi yang seperti ini nih, sentimen sesaat seperti ini nih bisa jadi malah ajang profit taking ya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti. Senin ya. Pokoknya di atas 115 aman, di bawah itu rawan. Itu aja untuk Bumi. Lanjut, BRMS yang ditutup di 398 menguat 1,53%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BRMS didistribusi. BRMS di atas 400 aman. Kita lihat Senin. Pokoknya di atas 400 buy, jebol, buang. Udah simple. Analisanya nggak usah panjang lebar lah. Untuk tren jangka pendek ya, yang analisa saya itu tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu tanya fundamental segala, saya kurang memahami ya, karena saya nggak kulik-kulik. Dulu awal-awal kenal saham saya juga fundamental, belajar bagaimana cara hitung harga intrinsik, harga wajar, gimana melihat itunya, tapi nggak pakai saya. Karena apa? Karena modal saya dulu tuh kecil dan saya ya kayaknya untuk bertumbuh juga berat. Ya udah saya putuskan untuk trading. Nah, itu. Jadi tren jangka pendek kembali lagi tadi saya bilang di atas 400 bagus. Ya, kita lihat kalau ini benar swing low, cuman retest trend line downtrend nih rebound dia. Pokoknya kuncinya 400 BRMS. Itu aja. Lanjut. NRG yang ditutup di 334 menguat 1,82%. Asing net sell. Kalau bukan responnya NRG akumulasi. NRG masih 50-50 nih. Hari Rabu dia memang sampai tempat di G24 low-nya ya. Support terus dia rebound. Lumayan juga tingginya. Jadi saat ini kalau pernah saya sih wait and see. Cuman kalau Bumi naik biasanya grup Bakri juga rebound. Cuman kalau energi ini kan lebih ke oil. Oilnya tertekan masih. Kita lihat dulu harga komoditas. Emas turun. Oil naik ya. Oil naik tipis. Di 65,5. Brent oil di 66,8. Jadi gimana untuk energi? Ya masih 50-50. Bisa naik bisa turun. Ya memang seperti itu. Harganya nanggung. Yang seperti ini nih saya biasanya lihat apa? Lihat respon market. Gimana lihat respon market? Ya lihat baca bid offer. Gak ada cara lain. Kalau mau lihat respon market tuh lihat baca bid offer. Lihat responnya, buying powernya, volumenya bagus nggak hari itu. Kalau bagus entry. Ya kalau mau belajar di tanggal 13 Juli saya akan adakan kelas scalping. Kalau tertarik. Energi. Itu. Lanjut. Dewa yang ditutup di harga 176 koreksi 0,56%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Dewa didistribusi. Dewa sama selama nggak jebol 170 aman-aman aja. Tetap perlu waspada ya. Walaupun sentimennya banyak yang bagus. Cuman ingat fundamental itu nggak harus selalu sahamnya langsung naik merespon. Aja selesai naik turun dulu baru naik lagi. Kan dia udah naik cukup tinggi nih. Bahkan dari September 2024 dia dari 66 sudah sekarang 180, hampir 200% lebih. Jadi kalau ada koreksi yang dalam nanti ya itu wajar, nggak bisa dihindar juga. Kalau ditanya kenapa Banda turunin, ya memang seperti itu market. Yang salah tuh salah kita sendiri. Apa? Karena kita nggak punya plan. Kita beli saham pengennya naik aja kan, pas turun bingung. Average down malah makin dalam. Jadi di market ini nggak ada yang bisa disalahin ya, karena kita sendiri yang entry. Jadi itu aja deh ya untuk Dewa. Kita lihat aja Senin. Pokoknya support 170 jangan jebol. Kalau Senin jebol harusnya lanjut turun. Tapi kalau menurut saya ISG rebound, sama-sama grup Bakri juga rebound. Lanjut Dewa ya. Lanjut PKTR yang ditutup dengan 85 menguat 3,36%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PKTR akumulasi.
PKTR disupport bisa rebound. PKTR bisa rebound. Bapak Ibu lihat volumenya besar. Cuman harganya nanggung. Maksudnya tanggung jauh dari support. Ya kalau Bapak Ibu mau ke atas 7% silahkan. Main dalam tuh. Bukan 7% tapi 10%. 10 sampai 8%. Rewardnya 10% minimal. 95. Silahkan kalau tertarik ya. Menurut saya bisa tembus nih. Kalau ditembus 90 menarik PKTR. Kita lihat aja. Lanjut. MMN yang ditutup dengan 8.525 menguat 1,48%. Asing net buy. Kalau bekas mainnya MMN akumulasi. MMN bagus. Atas lagi ya. Yang perkiraan saya ada candle buangan ternyata ditarik naik lagi. Volume bagus, MACD bagus. Berarti nih. Indikator juga bisa nggak sesuai kan. Kayaknya kita nggak harus selalu mengikuti apa yang menjadi sinyal. Ini contoh. Ya kuncinya saya tetap sama. Support. Saya cari support kuat. Seperti halnya ini nih. Kalau support kuatnya ini. Dulu resisten kan di sekitaran berapa? 7.500, 7.400. Nah itu aja pakai. Kalau itu jebol ya sinyal ini nih memberikan arah benar ke 6 ribuan. Tapi ternyata dia belok lagi kan. Jadi gimana untuk MMN seminggu ke depan? Coba Bapak Ibu perhatikan. Time frame weekly-nya bagus, volume bagus, MACD juga sudut kemiringannya 45 derajat dan mestinya ke atas. Bapak Ibu pakai support berapa? Tetap pakai support 8.000, jangan jebol. Bukannya 7.500 lagi. Saat ini 8.000 jangan jebol. Kenapa? Itu swing. Jadi menarik gak MMN? Masih target 8.900, 9.000 MMN. Lanjut. Cuan yang ditutup dengan 11.925 menguat 0,21%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya cuan malah ada distribusi. Cuan mencoba tembus gagal ya. Tapi kalau Senin tembus bagus. Apalagi sinyal ISG bullish. Nah kalau Big Bang bullish, konglomerasi bullish, wah ISG bisa jauh arahnya ya. Kita lihat pokoknya cuan kalau tembus 12.000 menarik tuh Senin. Tutup ya, harus tutup. Menarik. Tapi kalau sekali lagi tembus harusnya sih oke lah. Ya, kita lihat. Senin, cuan. Lanjut. PTRO yang ditutup di harga 2.550 menguat 0,39%. Asing net buy. Kalau broker semuanya PTRO didistribusi. Langsung saja ke TNK. PTRO masih mencoba disupport untuk bertahan. Mudah-mudahan bertahan. Supportnya tapi kalau set gak usah pakai 2.400 deh. Kita pakai atasnya aja. Karena dia seminggu kemarin gak turun kan. Dan ini bertahan, kita pakai ini aja. Pakai support minggu kemarin. 2.500 jebol gagal. Tapi peluang besar seminggu ke depan swing atas. Target ya 10% kita mudah-mudahan bisa. Ya, PTRO. Lanjut. Tepia yang ditutup dengan 9.675 menguat 1,84%. Asing net buy. Kalau broker sebenarnya Tepia didistribusi. Tepia disupport. Bisa rebound, bisa. Supportnya tetap pakai 9.000 ya. Saat ini kalau pandangan saya sih rejection. Peluang besar rejection nih. Lebih cenderung naiknya. Double topnya kayaknya gagal. Lebih cenderung naik. Apa? Ini memang ada candle bearish penan. Ya memang kalau jebol 9.000 gagal. Pokoknya ingat aja Bapak Ibu jebol 9.000 gagal. Target 10.500, 10.600. Kalau mau beli risk reward bisa seperti ini. Tapi kembali lagi disclaimer. 7% dan rewardnya 10%. Silahkan kalau tertarik. Tapi ya. Lanjut. Raja yang ditutup di harga 2.370 menguat 3,94%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Raja akumulasi tip. Raja disupport kuat 2.200. Hari Kamis kemarin sempat ke 2250 terus rebound. Bagus ya. 120 poin dia rebound. Lumayan ya 4%. Jadi saat ini kemungkinan besar minggu ke depan itu sideways. Range-nya 2.200 sampai 2.500. Raja masih sideways. Ya kalau mau entry silahkan, tinggal hitung aja, nggak usah muluk-muluk. Bapak Ibu jangan harap dulu naik tinggi sampai kembali ke atas 3.000. Pokoknya sampai 2.500 aja udah bagus kalau dikasih ya. Cuman risk reward, nah silahkan atur masing-masing tuh. Risk rewardnya seimbang. Ya itu aja untuk Raja. Yang terakhir Ratu yang ditutup dengan 6.600 menguat 5,6%. Asing net buy. Kalau mau semuanya Ratu akumulasi. Ratu belum menarik ya. Mari kita lihat aja tuh. Saya gambar ulang ya. Oh pakai 6.500 nih bisa nih. 6.400, 6.350 ya. Pakai itu aja. Ini mudah-mudahan jadi swing low. Kenapa? Kalau ditarik dari 1 April. Nah ini kan masih uptrend nih. Mudah-mudahan ini swing low dan swing atas. Pokoknya kalau minggu depan dia jebol 6.000 berapa? 6.350 udah gagal. Target kemana dia naik?
targetkan naik 8.000 lagi untuk Ratu. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, nyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kritik, saran ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, tujuan trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya serta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.